Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Melangkah dengan iman. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup adalah proses pembelajaran. Tuhan mengizinkan kita memiliki pengalaman-pengalaman yang baru agar menjadi semakin baik dalam pandangannya. Situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini seakan memaksa kita untuk berani melangkah di area baru yang mungkin sama sekali tidak kita pahami, seperti memilih sebuah benda dalam karung atau berjalan di ruangan gelap tanpa cahaya. Lalu apa yang akan terjadi tidak dapat diprediksi. Tantangan ini menuntun kita untuk semakin mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ayat yang pertama, Yosua dipanggil untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua bin Nun adalah abdi Musa yang telah menjalani kehidupan bersama Musa selama 40 tahun. Tuhan telah mempersiapkan Yosua dan mempercayakan tugas kepemimpinan kepadanya. Yosua pasti memiliki berjuta pertanyaan seperti, apakah saya mampu menjalankan tugas berat yang diemban Musa? Apakah bangsa ini bersedia menaati pemimpin yang baru? Dengan cara apa mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan? Pengalaman Yosua melangkah dengan iman akan memberi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, perintah bagi Yosua untuk melangkah dengan iman. Ayat 1-4. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dan menginjak setiap tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan langkah iman yang harus dilakukan oleh Yosua dan bangsa itu, yaitu keberanian untuk melangkah meski segala sesuatunya belum nampak jelas. Tuhan memerintahkan berarti ia dengan sengaja membawa Yosua pada satu situasi yang sulit, sehingga Yosua hanya benar-benar memandang kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya. Yang kedua, tanggung jawab Yosua untuk melangkah dengan iman. Ayat 6-8. Tanggung jawab orang yang melangkah dengan iman adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, agar selalu kuat dan teguh. Maka mereka harus merenungkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman, dan memperkatakan firman atau menyaksikan, mengajarkan firman itu kepada orang lain. Tantangan yang akan mereka hadapi tidaklah mudah, tetapi kebergantungan mereka terhadap firman Tuhan tidak boleh diabaikan, karena itulah kunci untuk menjadi kuat dan teguh dalam hidup. Yang ketiga, jaminan bagi Yosua melangkah dengan iman. Ayat 5, 7, dan 8. Ada 3 jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ayat 5. Pertama, wibawa ilahi. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan sendiri yang memilih Yosua. Tuhan akan ada. Tuhan sendiri yang memilih Yosua. Tuhan ada dalam diri Yosua. Kedua, kehadiran ilahi. Demikianlah aku menyertai engkau. Yosua tidak sendirian. Tuhan bersamanya, termasuk saat melewati masa-masa sukar. Ketiga, kesetiaan ilahi. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang memilih Yosua adalah setia. Ia selalu ada bagi Yosua. Ketiga jaminan ini diberikan dengan referensi, seperti aku menyertai Musa. Sebuah konfirmasi Tuhan bahwa Musa menjadi pemimpin yang hebat bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan. Lebih dari itu, Allah pun menjanjikan berkat kepada Yosua. Ayat 7 dan 8, yaitu ia akan berhasil dan beruntung. Berhasil mencakup segala sesuatu yang kita usahakan. Sedangkan beruntung adalah sesuatu yang tidak kita usahakan atau bahkan sama sekali tidak kita pikirkan. Sahabat Iktus, setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan untuk berani melangkah dengan iman. Kita memang dapat memilih untuk sedia melangkah dengan iman atau tidak. Jika kita sedia melakukannya, maka kita telah masuk pada tingkatan berikutnya dalam pertumbuhan rohani. Yang dimaksud di sini
bukanlah iman sembrono, tetapi iman karena kekuatan firman. Jangan melangkah jika Tuhan belum berfirman, tetapi melangkahlah dengan berpegang pada firman Tuhan. Setiap hari saya harus menundukkan rasio dan perasaan saya di bawah kebenaran firman Tuhan. Karena rasio dan perasaan bisa salah, namun firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Di atas dasar kebenaran firman Tuhanlah saya mampu melakukan tugas yang baru yang dipercayakan kepada saya. Saya tidak takut karena Tuhan sendiri yang menjadi jaminan untuk saya, dan janji berkat diberikan kepada saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah tugas baru atau tantangan yang sulit harus saya jalani saat ini? Apa yang dapat saya lakukan agar tetap kuat dan teguh hati saat melangkah dengan iman? Jaminan apa saja yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya berani melangkah dengan iman? Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya jalani. Meskipun seringkali saya merasa tidak mampu atau bahkan tidak cocok untuk menjalani tugas ini, namun saya mau belajar mempercayai Tuhan lebih dari apa yang saya pikirkan dan rasakan. Saya bersyukur karena Engkau sendiri yang menjamin hidup saya. Ini membuat saya tidak takut untuk melangkah. Keberhasilan dan keberuntungan telah menanti di depan, sebagaimana Engkau janjikan kepada saya. Terlebih ya Tuhan, saya mau melangkah dengan iman, bukan untuk kebutuhan saya sendiri, tetapi melangkah dengan iman untuk menjadi berkat lebih luas lagi dari sebelumnya. Amin. Keberhasilan dan keberuntungan dimulai dari sebuah langkah iman. Kristuslah